Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang berkat atas limpahan dari karunia yang Dia berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih bisa merasakan banyaknya nikmat tersebut. Di atas segala nikmat tersebut adalah nikmat bisa merasakan manisnya iman. Nikmat bisa merasakan manisnya beribadah kepada Allah. Nikmat bisa merasakan manisnya dalam menuntut ilmu. Kenapa kita katakan ini adalah nikmat yang begitu besar yang kita masih miliki? Yang tak lain tak bukan itu semua adalah nikmat hidayah. Karena berapa banyak manusia di luar sana, orang-orang yang ada di sana, mereka tidak lagi bisa merasakan manisnya dalam beribadah kepada Allah. Ketika sholat bisa merasakan manisnya sholat. Ketika bersedekah, ketika menuntut ilmu, dia bisa merasakan manisnya keimanan tersebut. Ada orang-orang yang tidak merasakannya. Mereka tidaklah sholat, hanya sekedar melepaskan kewajiban sholat doang. Mereka sedekah karena ingin mencari muka di hadapan manusia. Ibadah riyaan. Ria ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji, ingin dianggap manusia yang baik, yang saleh, manusia yang dermawan, dan lain sebagainya. Padahal kerugian yang amat besar bagi orang-orang yang ketika dia beribadah, yang dia harapkan bukanlah wajahnya Allah, bukannya ridhonya Allah. Padahal kita tahu pujian, celaan manusia hanya sekedar sepanjang lidah saja, tidak lebih. Kita tidak akan dapat hal-hal yang berguna bagi kita untuk akhirat kita dengan pujian manusia. Bahkan berapa banyak orang-orang yang dia akhirnya terlena dengan pujian-pujian tersebut, malah mencelakakannya karena dia tidak sadar akan kekurangannya dan menjadikannya menjadi orang-orang yang gila pujian, menghambakan dirinya bukan kepada Allah tapi hamba pujian kepada manusia. Nah, ini dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka syukurilah nikmat tersebut seandainya itu masih ada bersama kita. Tapi kalau kita merasa nikmat tersebut semakin redup, semakin berkurang dari diri kita, maka berbanyak introspeksi diri, muhasabah. Coba lihat tidaklah yang mengurangi rasa manisnya ibadah kepada Allah melainkan karena ada dosa yang kita lakukan. Karena adanya dosa yang kita lakukan, ini yang menghalangi diri kita untuk beribadah kepada Allah. Di sana ada seorang ulama yang mengatakan, tidaklah aku dihalangi sholat berjamaah di subuh hari melainkan hanya karena ada satu dosa yang aku lakukan. Dosa yang kiranya itu yang membuat terhalangnya kita dalam ketaatan beribadah kepada Allah, bahkan sampai tingkatan hilangnya nikmat merasakan manisnya ibadah tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka cobalah cari kenikmatan tersebut, kelezatan dalam menuntut ilmu, yang semoga dengan kelezatan tersebut, kenikmatan tersebut membuat kita semakin semangat dalam menuntut ilmu.
Dan itu tak lain tak bukan ya, membahas atau juga dalam hal tazkiyatun nufus ya, membersihkan hati, karena hati yang bersihlah yang bisa merasakan manisnya ibadah kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam acara kita di kajian tazkiyatun nufus di kesempatan kali ini masih kita membahas permasalahan sabar. Sabar yang memiliki durasi atau juga pembahasan yang cukup panjang ya. Yang mana kita benar-benar bisa paham, mengerti hakikat dari kesabaran untuk bisa kita aplikasikan, untuk bisa kita praktekkan. Karena apa? Sabar itu bukan ilmu teori saja. Sabar lebih kepada prakteknya. Bagaimana kita bisa mengamalkan sabar tersebut. Dan setiap kita pasti ya, suatu yang pasti harus menjalani, melewati yang namanya harus menggunakan kesabaran. Senjata seorang muslim. Ista'inu bis-sabri was-salah. Ya. Allah katakan, bahkan Allah ulang dalam Al-Qur'an kalimat tersebut. Allah ingin kita hambanya menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Nah, ini yang tidak disadari, yang tidak dipahami oleh orang-orang yang dia mengaku Islam, tapi jauh dari Islamnya, jauh dari agamanya, hanya sekedar Islam di KTP. Sehingga ketika datang kepada mereka masalah yang mereka anggap itu suatu masalah yang sangat berat bagi hidup mereka, ujian yang begitu berat yang mereka merasa tidak sanggup untuk menjalaninya. Padahal Allah Maha tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji hambanya lewat dari batas kemampuannya. Nah, ini disebabkan karena dia tidak paham solusi yang Allah berikan kepadanya. Allah katakan apa? Ista'inu, minta tolonglah ya. Minta tolonglah kepada Allah, karena Allah yang memberikan masalah dan Allah yang akan menyelesaikannya ketika kita serahkan kepada Allah. Ya. Ketika kita serahkan masalah tersebut kepada Allah dengan berdoa dan berusaha, hasil serahkan kepada Allah, maka Allah akan selesaikan. Bukankah jelas dalam Al-Insyirah dikatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri usra. Ya. Sertakan di sana, sesungguhnya dalam masalah itu ada kemudahan. Dalam masalah itu Allah ulang lagi, ada kemudahan, artinya ada solusi di sana. Maka ketika kita yakin bahwasanya Allah lah pemberi solusi, maka percayalah, gunakan sabar dan salat sebagai penolong kita. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan insyaallah setelah menyaksikan beberapa jeda berikut ini.